Ini agak aneh begitu kan, belum dihukum ya tiba-tiba meminta amnesti. Kamu tahu nggak ya? Kamu tahu nggak ya? Pernah dengar nggak? Ternyata ya kenapa Sylvester itu masih belum ditahan sampai hari ini? Ya ternyata Projo itu berharap bahwa Presiden Prabowo memberikan amnesti untuk Sylvester Matutina. Wow, apa kata kalian ya? Coba cek di kolom komentar ya. Saya ingin menunjukkan bagaimana tanggapan Anda. Cek di kolom komentar ya, aku di kolom komentar di situ begitu kan. Apa komentar kalian? Nanti saya akan bacakan satu persatu. Dan banyak yang lainnya mendapat amnesti abolisi. Ya, saya sebagai pribadi temannya Sylvester juga ya, saya juga memohon kepada Pak Presiden kalau memang bisa Pak Sylvester diberikan hak demikian juga. Kan ngeri nih bos, belum dihukum, belum dipenjara, tiba-tiba minta amnesti. Bagaimana tidak lebih hebat dibandingkan dengan Tom Lembong, dengan Hasto Kristianto begitu. Kalau ini Prabowo memberikan amnesti kepada Sylvester yang jelas-jelas masih belum ditahan, ini hukum ini pasti ada intervensi lah. Ya, pasti ada intervensi di situ begitu kan ya. Jadi jangan ngelawak lah bang. Ya, jangan ngelawak. Benar nggak? Ya benar. Apa yang saya sampaikan, insya Allah saya pasti benar begitu kan. Semuanya pasti benar. Masa iya bang, belum dipenjara, belum dihukum, sudah dapat amnesti misalnya. Ya, kita tahu kalau intervensinya kuat bukan tidak mungkin begitu. Nih, ini saya dapat berita dari Kompas loh ya. Ini dari Kompas TV begitu kan ya. Projo berharap Presiden Prabowo memberikan amnesti untuk Sylvester Matutina. Bagaimana tidak? Mungkin ini sudah cukup dirasakan bahwa Sylvester sudah mau ditangkap atau dipenjara. Sudah jelas di depan mata begitu kan, akan dijemput paksa. Tiba-tiba begitu kan Projo ini berharap ya kepada Presiden Prabowo untuk diberikan amnesti. Ya, pertanyaannya sekarang adalah ya bisa nggak ya Prabowo memberikan amnesti? Bisa nggak begitu kan? Ternyata setelah saya cari, ternyata bukan tidak mungkin ya. Ya Sylvester ini akan mendapatkan amnesti walaupun belum dipenjara. Kenapa bang kok bisa mengatakan seperti itu? Mana datanya? Mana datanya begitu? Nih saya tunjukkan begitu kan ya. Saya tunjukkan. Setelah Hasto dan Tom Lembong diberikan amnesti dan abolisi, ternyata ya Menteri IMIPAS menyebutkan bahwa Prabowo rencananya akan keluarkan amnesti lagi. Nah, amnesti inilah yang kemudian apakah Sylvester ada di dalamnya atau tidak? Bukan tidak mungkin begitu. Karena kita tahu bahwa kalau Prabowo memberikan amnesti kepada Sylvester, jelas gejolak politik semakin luar biasa. Gejolak politik kritikan kepada Presiden Prabowo semakin luar biasa dan bahkan seolah-olah bisa diintervensi begitu kan. Nah, itu bos. Makanya jangan kasih dong ya. Belum dihukum, belum dipenjara tiba-tiba mendapatkan amnesti. Karena gak lucu begitu. Itu kan kalau diberikan amnesti berarti Tom Lembong dan Hasto tidak ada apa-apanya. Ternyata kuat. Ya, siapa yang kuat? Ternyata ya Prabowo masih tunduk kepada geng Solo pada akhirnya begitu kan. Banyak orang berspekulasi itu begitu. Jadi belum apa-apa saja sudah sudah seperti ini kan ngeri pada akhirnya ya. Dan anehnya lagi, kalau kita ungkap begitu kepada publik begitu kan ya, kalau anehnya lagi begini, mengatakan begini, Komisi Kejaksaan ya tak tahu soal Sylvester Matutina itu belum ditahan dalam kasus fitnah JK. Ya, dia tidak tahu menahu begitu kan. Ini kan lucu negara kita ini, bos. Ya, kalau sudah seperti ini kan lucu pada akhirnya. Dan tidak hanya itu juga, Erick Thohir ketika ditanya ya soal bagaimana Sylvester ini kok bisa dapat jabatan begitu kan ya, kok bisa dapat jabatan ya. Erick Thohir tidak bisa sepatah kata pun begitu berbicara begitu kan. Mana lebih bungkam bos. Kok bisa orang yang pidana, orang yang sudah vonis pidana tiba-tiba dapat komisaris, dapat jabatan ya. Ini negara lawak atau negara gimana begitu kan ya. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Ya Erick Thohir dong. Siapa yang bertanggung jawab? Jokowi dong. Siapa yang bertanggung jawab? Prabowo dong. Digaji oleh rakyat, sudah divonis hukum, divonis ingkrah dan sebagainya. Pada ujung-ujungnya ya, itulah negara kita. Negara kita yang seperti itu begitu. Jadi saya kira ini yang dikritik itu pasti Presiden Prabowo-nya. Walaupun Prabowo sudah mengatakan tingkatkan dan tindak lanjuti siapapun orang yang bermasalah begitu. Dan pada akhirnya saya kira ya hanya omon-omon aja kalau sudah seperti itu begitu kan ya. Jadi saya kira banyak yang mewanti-wanti begitu kan, takut ada intervensi apapun. Ini wanti-wanti intervensi, pengamat minta kejaksaan segera eksekusi ya ketum soulmate Sylvester itu. Mana bisa kejaksaan ya, mana berani kejaksaan untuk menangkap Sylvester, mana berani.
kekuatan intervensi dari geng Solo ini sangat kuat, bro. Ya, sangat kuat. Jadi saya kira kalau toh pada hakikatnya orang-orang menganggap bahwa Sylvester nanti tidak ditahan, maka citra yang buruk itu bukan Sylvesternya, tapi penegak hukumnya, tapi presidennya, begitu kan, dianggap buruk masalah soal hukum yang ada, begitu. Makanya nggak usah diintervensi apapun, begitu kan, ya. Jadi saya kira bahwa Sylvester ini belum juga ditahan sampai hari ini, sampai sekarang, begitu kan, ya. Publik atau netizen begitu semakin paham betapa maraknya ya intervensi-intervensi yang muncul, begitu kan. Pada akhirnya orang muncul spekulasi-spekulasi itu, begitu ya. Katanya negara hukum, tapi ketika keputusan hukum sudah ingkrah, ternyata narapidana belum ditahan. Siapa mereka? Nampaknya Jokowi dan Sylvester pasti ketawa ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman yang masalah Sylvester ini masih bergulir, teman-teman, masih belum kelar, yang dimana peristiwa yang telah dilakukan oleh Sylvester ini atas penghinaan dan juga pencemaran nama baik kepada Pak Yusuf Kalla. Tentu dalam hal ini teman-teman, masalahnya bukan semakin aman, tetapi makin bertambah masalah teman-teman, tentunya karena kita lihat bahwa ya sejauh ini ya Sylvester itu belum di penjara atau belum disentuh oleh kejaksaan atau polisi tentunya. Nah, dalam hal ini teman-teman, kalau kita melihat bahwa Sylvester itu ya disampaikan tadi di cuplikan video, ternyata ya selama ini dia menghilang dan menyembunyikan diri di Solo, teman-teman, tentunya. Nah, ini yang membuat kita merasa bahwa ada orang yang berkuasa yang di belakang Sylvester ini, teman-teman. Ya, kenapa sampai saat ini dan kenapa dia menyembunyikan diri di Solo, teman-teman. Nah, tentunya dalam hal ini banyak pertanyaan dan pikiran-pikiran yang agak gimana dalam benak kita, teman-teman, tentunya karena selama ini kalau kita melihat ya Sylvester ini adalah relawan dari pembela Pak Jokowi dan juga ya keluarga Pak Jokowi tentunya. Nah, sejauh ini teman-teman ya kita masih belum melihat ya dan menyaksikan bahwa gimana Sylvester ini nantinya ya, apakah dia benar-benar ya masuk ke penjara atau tidak, teman-teman, tentunya. Nah, dalam hal ini teman-teman, bagaimana negara kita ini saat ini ya dengan hukum, teman-teman. Karena kenapa? Ya, sebagai Sylvester aja ya diangkat sebagai komisaris, teman-teman, tentunya oleh Erick Thohir, teman-teman, tentunya. Nah, dari sini kita menilai bagaimana ya kepemimpinan Pak Prabowo saat ini, teman-teman. Ya, begitu juga dengan pejabat-pejabat lainnya, teman-teman, tentunya. Ya, kenapa bisa hal itu terjadi? Ya, sedangkan ya Sylvester ini sudah divonis ya masuk ke penjara ya 1 tahun 6 bulan. Ya, kira-kira begitu, teman-teman. Ya, dalam hal ini kalau kita melihat bahwa ya masalah ini masih belum terselesaikan, teman-teman, tetapi masih Sylvester ini belum masuk ke penjara tentunya. Jadi ya sekarang ya masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia ya sudah banyak ya reaksi untuk Sylvester ini ya ditegakkan hukum, teman-teman, ya supaya negeri kita ini ya masyarakat biasa taat dengan namanya hukum. Ya, baik teman-teman, mari kita untuk membacakan ya komentar dari rakyat di Indonesia ya bagaimana menyikapi suatu peristiwa yang terjadi ini kepada Sylvester, teman-teman, tentunya. Ya, disampaikan di sini bahwa ciri orang gak jujur alias pembohong alias penjilat
ya penjilat. Yang artinya di situ bahwa si Filister ini ya masih masyarakat bersangka bahwa dia masih penjilat dan pembohong teman-teman. Yang dimana teman-teman yang pernah disampaikan bahwa ya dia itu sudah damai kepada Pak JK, bahkan datang ke rumah Pak JK, tetapi hal itu ya Pak JK membantah teman-teman bahwa si Filister itu belum pernah ke rumah teman-teman untuk menemui Pak JK. Ya tentu dalam hal ini teman-teman, kalau kita menilai bahwa si Filister ini ya masih ada ya hati tidak baik teman-teman, ya tentunya ya, jadi masih ada ya keluar sombongnya dan bohongnya teman-teman kalau kita melihat. Ya kita membacakan lagi teman-teman dari Francisca, dikatakan bahwa nggak pantas lah, nggak adil, belum menjalani hukum, kok minta amnesti, lalat ketawa bro. Nah si Filister ini teman-teman ya saat ini masih meminta amnesti ya supaya diringankan teman-teman ya hukumannya. Tetapi dalam hal ini teman-teman ya tidak bisa seperti itulah teman-teman ya. Ya bagaimana kalau kita melihat masyarakat biasa teman-teman ya, bagaimana hukum di negara kita ini kalau kita perhatikan ya, dikatakan bahwa lagi ya kocak, belum menjalani hukuman sudah minta amnesti, kocak saking pusing termul hehehehe. Nah artinya di situ bahwa belum menjalani hukuman sudah meminta ya untuk amnesti ya si Filister ini ya, nantilah artinya di sini bahwa kamu jalani dulu hukummu 1 tahun 6 bulan ya, nanti amnestinya ketika ya sudah mencium dulu ya bau-bau penjara teman-teman tentunya ya dalam hal ini teman-teman ya kita terus menyaksikan dan memantau masalah ini ya. Ketika ada teman-teman juga yang ingin berkomentar dan lebih tahu masalah ini, silakan membuat komentar di kolom komentar teman-teman tentunya. Teman-teman dalam hal ini ya kita berdoa semoga Filister ini bisa berubah teman-teman. Ya sampai ketemu di channel selanjutnya.